Oke, selamat pagi ya. Kita lanjutin aja. Nah, kalau hari ini kita ini ya sudah masuk ke codingnya. Jadi kita hari ini sudah mulai pakai Kotlin ya untuk Android itu. Nah ini materi pertama kita yang pakai Kotlin yaitu judulnya Android Activity sama Intent ya. Yang activity ini kemarin saya sudah sempat singgung beberapa kali ya. Jadi activity itu ibaratnya kayak halaman ya. Jadi satu halaman di Android itu ya satu activity. Bentuknya file ya, file kelas gitu ya. Kalau pakai Kotlin ya formatnya .kt gitu ya. Kalau pakai Java ya .java gitu ya. Oke, jadi ini hari ini kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi Android yang terdiri dari beberapa halaman ya. Terus kita bisa pindah dari satu halaman ke halaman lain. Kurang lebih begitu ya. Jadi activity ya, seperti yang saya bilang itu mewakili satu tampilan ya. Jadi ya ibaratkan aja kayak halaman gitu ya, satu halaman. Kalau website kan kita biasanya nyebutnya page ya atau halaman. Kalau Android ya sebenarnya bukan halaman sih, tapi kayak apa ya? Ya kayak tampilan gitu ya, satu screen gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau di Android dan mungkin biar gampang jelasinnya saya langsung bikin ininya aja ya. Projectnya ini kita pertemuan 5 ya, activity ya, grup A. Oke. Nah, kalau kita bikin project baru di Android kan sudah langsung dibikinin namanya main activity ya. Berarti ini namanya tuh halaman main gitu. Halamannya tuh namanya halaman main gitu. Nah, di Android yang namanya activity itu bentuknya sepasang ya. Sepasang ya, defaultnya satu pasang. Satu pasang maksudnya gimana? Di sini kalau kita lihat ini ada apa? Kelas ya. Kelas main activity ya kan isinya source code bentuk pakai Kotlin gitu atau Java ya. Nah, di sini tuh ada pasangannya. Pasangannya tuh yaitu layoutnya ya. Layoutnya ada di folder rest terus folder layout. Nah, ini activity main itu satu pasang ya. Gitu. Jadi di sini ada main activity, di sini ada activity underscore main. Ini satu pasang. Nah, penamaannya memang terbalik ya. Kalau di sini di untuk kelasnya itu activity-nya di belakang ya. Nah, nama halamannya di depan. Jadi ini namanya main activity gitu ya. Kalau saya bikin halaman baru lagi misalnya halaman login berarti namanya login activity ya. Nah, untuk bikin halaman baru saya tinggal klik kanan terus new Kotlin class misalnya saya kasih nama login activity ya. Nah, seperti ini. Jadi modelnya sepasang ya. Oke, di sini kan saya bikin activity baru ya. Saya bikin activity baru gitu. Nah, ini belum ada pasangannya di halaman layout ini nggak ada yang namanya activity underscore login ya. Jadi di sini penamaannya terbalik, activity taruh di depan ya. Nah, di sini kan ada login activity, berarti di sini harusnya juga ada activity underscore login. Ya, itu nggak bisa otomatis ya, harus kita bikin ya. Kita bikin manual. Itu. Kenapa kok nggak bisa otomatis ya? Karena pada dasarnya itu yang saya bilang tadi sebenarnya sih nggak harus sepasang ya. Bisa jadi main activity sama login activity ini pakai activity yang sama pun juga bisa sebetulnya ya. Cuman defaultnya ya secara umum itu modelnya bentuknya sepasang. Jadi satu halaman itu satu paket ya, ada back end-nya ya. Ini back end logiknya di belakang sama yang ini front end-nya kan gitu. Ya, ini front end-nya. Gitu. Jadi nanti kalau yang sudah advance mungkin bisa nggak sepasang, bisa jadi satu activity ini malah punya dua tampilan, punya tiga layout gitu ya. Begitu juga sebaliknya satu layout bisa dipakai oleh beberapa activity ya. Cuman kalau masih belajar ya anggap aja harus sepasang gitu ya. Main activity di sini pasangannya yang ini gitu ya. Kalau login activity nah pasangannya belum ada, makanya kita bikin ya. Saya bikin kalau kita mau nambahin di sini itu kita nambahin resource ya, layout resource file ini ya. Ini saya tambah kemudian namanya activity underscore login ya. Itu root elemennya saya pakai linear layout aja. Oke. Nah, ini sudah sepasang modelnya ya. Gitu. Nah, kita punya dua halaman jadinya ya. Ini halaman login, yang ini halaman main. Halaman main isinya hello world ya. Defaultnya ini.
activity main yang ini tulisan hello world ya. Yang halaman login isinya masih kosong ya. Kita memang belum ngisi apa-apa di sini ya. Oke, terus itu tentang activity. Nah, ini ada anunya sih, life cycle-nya ya. Jadi kalau kalian lihat ya, di sini yang main activity, nah ini kan ada satu metode yang di override ya. Ini cara meng-override metode di Kotlin itu seperti ini. Jadi kalau kita bikin metode one kan ini ya, langsung function hello ya. Kayak gini kan, ini bikin bikin function ya atau metode. Nah, kalau kita mau meng-override itu harus kita tambahin ini, tulisan override gitu. Harus ditambahin seperti ini, tapi ya itu syaratnya memang di parent-nya harus ada metode hello juga ya. Gitu. Kalau ini saya tambahin override hello error ya karena di parent nggak ada metode namanya hello, makanya error. Tapi kalau yang onCreate ini ada ya. Gitu. Nah, kenapa kalau misalnya kita nggak kasih override apa yang terjadi ya error ya. Karena metode onCreate kan di parent ada nih. Ya, kita lihat errornya. Nah, ini. Jadi super type app compat activity itu punya metode onCreate, jadi harus dikasih penanda ya, override. Seperti ini. Nah, di sini ada metode namanya onCreate ya. Jadi metode onCreate ini akan dieksekusi ya ketika activity ini dijalankan ya, dipanggil. Itu akan mengeksekusi metode onCreate ya. Gitu. Nah, metode onCreate sebenarnya metodenya yang bisa di-override itu nggak hanya onCreate tapi ada banyak ya. Kalau kita lihat ini diagramnya ini namanya activity life cycle-nya ya. Jadi ketika sebuah activity itu dijalankan ya, jadi misalnya nih main activity saya panggil ya di launching gitu, dia akan jalanin pertama onCreate ya. Nih ada onCreate ya. onCreate ini metode ini akan dipanggil ya. Nah, setelah manggil metode onCreate ya, itu sebenarnya dia akan manggil metode onStart ya. Setelah onStart dia akan manggil onResum. Nah, setelah onResum itu baru yang sampai di fase yang hijau. Nah, fase yang hijau ini adalah fase di mana aplikasinya siap dipakai. Gitu. Jadi aplikasinya dalam kondisi istilahnya nganggur ya. Jadi aplikasinya sudah berhasil tampil ya udah terus dia akan nunggu respon dari user. Usernya misalnya mau mencet tombol, mau ngisi form dan lain sebagainya itu di sini ya. Nah, yang tiga ini adalah tahap persiapan sebetulnya ya. Ini tahap persiapan gitu. Nah, ini bedanya apa sih sebenarnya onCreate, onStart, onResum? Bisa nggak kalau misalnya kita ini kan kita di metode onCreate kita ngeset ini ya, ngeset tampilan ya. Kita milih layout kan ini kan set content view, layoutnya saya pilih activity underscore main ya. Itu di metode onCreate. Bisa nggak kalau kita ngesetnya apa namanya? Di sini kan ada metode onStart sama onResum ya. Berarti kan kita bisa override itu ya. Kita bisa override function on apa misalnya onResum ya. Salah. OnResum. Nah, seperti ini. Bisa nggak ini kita taruh sini ya. Kita pindah ini di sini gitu. Nah, sebetulnya bisa aja ya. Kita bisa taruh layoutnya tuh di mana-mana bisa. Cuman ini kalian perhatikan ini sebenarnya bedanya apa sih tiga ini onCreate, onStart, onResum. Nah ini. Jadi kalau dari aplikasi pertama kali dijalankan mungkin nggak ada bedanya ya. Ini kan tiga metode ini kan dipanggil berurutan ya. Cuman memang defaultnya yang kita override hanya onCreate aja. Yang lainnya kita nggak apa-apain ya. Ya kosong gitu loh. Maksudnya kita nggak override gitu. Karena onCreate itu yang pertama kali dipanggil ketika activity di launching ya. Jadi kita yang override kita override ini ya. Nah, kalau dari posisi aplikasi ya dari kondisi mati terus kita buka pertama kali ya nggak ada bedanya tiga ini ya. onCreate, onStart, onResum terus aplikasinya jalan gitu ya. Nah, cuman ketika misalnya nih setelah aplikasi berjalan itu kan bisa terjadi kondisinya macam-macam ya. Bisa jadi kondisinya macam-macam. Kondisi yang pertama adalah ini, ketika kita dari satu activity, ya misalnya ini kan kita ada di posisinya ada di main activity. Kita pindah ke activity yang lain. Misalnya kita pindah ke galeri activity, ya kita mau lihat foto, itu kan kita pindah activity. Nah, di main activity itu dia akan masuk fase on pause ya. On pause. Gitu. Dia akan masuk ke sini on pause. Ketika dia pindah dari satu activity ke activity lain, dia akan masuk ke sini on pause. Nah, nanti ketika dari galeri tadi kita back ya kita balik lagi ke main activity itu kita akan nggak langsung ke yang hijau ini tapi kita balik dulu ke onResum
Nah, ke sini ya, ke sini. Kita balik ke sini. Nah, akibatnya apa? Nah, makanya kalau misalnya nih set content view-nya ini ya, saya taruh di on resum, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah mungkin di awal nggak apa-apa ya, di waktu activity-nya di launching kan manggil on resum terus layout-nya kan ditampilin, jebret kan gitu. Nah, cuman ketika dia pindah ya dari halaman main activity terus pindah ke misalnya ke login gitu ya atau ke halaman galeri tadi ya, galeri activity terus tiba-tiba balik lagi ke main activity ya, kan fasenya kan di sini ya, balik lagi ke activity dia manggil on resum lagi kan. Nah, ketika manggil on resum lagi dia akan set layout lagi, layout yang sama ya, di set ulang gitu loh. Nah, yang terjadi adalah kondisi terakhir di layout sebelumnya akan hilang. Jadi kalau misalnya di main activity kita tadi sudah apa namanya misalnya masukin form gitu ya, masukin nama, masukin email, masukin macam-macam, terus kita pindah ke halaman lain. Terus begitu balik, ternyata di set ulang layoutnya, ya itu hilang semua tadi yang kita udah isi tadi. Ya karena kita set ulang ini kontennya. Jadi kalau kita panggil metode set content view itu kontennya akan di refresh gitu loh, di set ulang. Ya. Makanya nggak disarankan untuk ditaruh di on resum ya, tapi taruhlah di on create gini ya, di on create. Nah kalau di on create kan dia manggilnya di sini. Jadi ketika kita pindah dari satu activity ke activity lain terus balik manggil on resum ya nggak masalah gitu. Kan activity-nya kan manggilnya di sini. Jadi nggak akan di refresh ulang, activity-nya masih activity sebelumnya ya, kondisi terakhir. Gitu. Bayangin kalau misalnya nih katakanlah kalian nyari barang ya di marketplace ya, di Tokopedia misalnya kalian cari handphone, kalian udah scroll-scroll sampai bawah itu ya, udah scroll cukup panjang sampai bawah terus kalian buka salah satu item di situ ya, iPhone 13 misalnya kalian buka. Oh, kalian nggak cocok sama harganya terus kalian back. Nah, ternyata setelah di back itu balik ke paling atas kan jengkel ya. Nah, itu yang terjadi kalau misalnya kita pasang ininya di on resum tuh kayak gitu nanti ya. Nah, kalau kita pasang di sini tuh nanti kayak gitu. Ya, kita udah scroll sampai bawah, terus kita pindah, buka detailnya, terus waktu balik lagi, loh kok pindah atas lagi? Saya harus scrolling lagi dong. Nah, itu karena ini posisinya salah ya, naruhnya di sini, mestinya di sini gitu. Ya. Demikian juga yang ini ya, ada lagi on start ya. On start itu akan dipanggil ulang ketika restart ya. Nah, kita lihat. Jadi kalau misalnya kalau on pause ini kan dipanggil ketika kita pindah activity, tapi activity-nya itu masih ada ya. Sebenarnya activity yang sebelumnya masih ada. Nah, kalau yang di bawahnya ini on stop ini itu ketika activity-nya sudah tidak visible lagi ya. Visible maksudnya activity-nya tuh udah hilang gitu loh. Aplikasi masih jalan, tapi activity-nya yang sebelumnya tuh udah di-kill gitu ya, udah hilang. Nah, kalau kondisinya seperti itu, ketika misalnya kita mau balik lagi ke activity yang sama, itu nanti yang dipanggil adalah on restart terus baru on start ya. Gitu. Nah, tapi kondisi terakhir juga masih ada ya. Activity yang terakhir tadi itu masih ada karena di sini ya. Dia manggilnya masih di on grid ya, bukan di on start gitu. Nah, kecuali di bagian ini kan ada dua cabang ya, bisa ke kanan ya. Itu kita balik lagi ke activity yang sama atau yang kiri ya. Ternyata memori kita nggak cukup ya. Kalau memori kita nggak cukup, aplikasi itu akan di-kill. Nah, terus dia akan balik lagi ke on grid ya. Gitu baliknya ke paling atas ya. Seperti itu. Ini biasanya terjadi kalau kita main game ya. Mungkin ada yang kalian pernah nyoba main game yang cukup berat ya, yang butuh butuh login misalnya ya. Nah, misalnya kalian lagi di tengah-tengah main gitu ya, terus kalian keluar ya, ada telepon atau kalian buka WhatsApp sebentar, chatting gitu, terus balik lagi ke gamenya, kadang-kadang terus kita keluar, suruh login lagi. Ya itu karena ini memorinya nggak kuat. Tapi ada kondisi ketika kita hanya buka keluar sebentar terus balik lagi itu bisa juga langsung balik ke gamenya lagi juga bisa ya kadang-kadang ya. Itu yang saya jumpai di kalau main game tuh kayak gitu, kadang-kadang dia tuh ke kiri, kadang-kadang ke kanan ya. Kadang-kadang suruh login lagi tapi kadang-kadang bisa lanjut ya. Gitu. Ya pertimbangannya karena ini ya. Perkara memori ini tadi. Nah, terakhir kalau misalnya memang aplikasinya udah nggak kita pakai lagi kan kita bisa keluar terus di task manager kita hapus ya. Nah, itu akan manggil on destroy terus activity-nya akan dimatiin ya. Nah, ini life cycle-nya ya. Life cycle activity itu sebenarnya cukup
panjang perjalanannya ya. Meskipun akhirnya yang kita pakai defaultnya hanya on-grid ya, defaultnya ya. Tapi kalau kalian mau improve, katakanlah misalnya ketika keluar dari aplikasi itu dia akan nyimpen data yang sudah diisi ya, disimpan ke database atau ke server gitu misalnya. Itu kalian harus override misalnya on pause gini ya. Nah, itu bisa ya override on pause. Nah, misalnya gini. Jadi di sini ada source code buat nyimpan ya, simpan data ke server ya sementara ya. Makanya kan kadang-kadang gini, apa namanya? Kalian kan pasti pernah pakai ini ya, Facebook gitu ya, Facebook atau WhatsApp lah. Ya, WhatsApp itu kan kalau kita misalnya ngechat seseorang ya, kita chat seseorang tapi belum kita kirim, ya kita baru ngetik doang, terus ternyata kita belum selesai terus kita keluar ya. Kita keluar aplikasi WhatsApp-nya kita matikan. Nah, terus kita masuk lagi, kita buka percakapan kita dengan orang itu, chatting kita yang kita ketikkan tadi masih ada. Ya, nah itu karena ini ya on pause. Ya, kita simpan di sini. Ya, simpan datanya ke server di sini di on pause. Gitu. Jadi ketika dia keluar dari activity, sesaat sebelum keluar disimpan dulu ya supaya nanti waktu buka lagi masih ada gitu. Taunya kalau disimpan ke server dari mana ya? Karena saya pernah nyoba ya, saya chatting di WhatsApp, saya ketikin sementara begitu, nah terus kemudian saya buka WhatsApp yang di komputer itu ada chattingan yang sama, berarti kan disimpannya di server ya, bukan di lokal. Gitu. Itu caranya pakai ini ya, on pause ini. Jadi sebelum keluar dari activity main, dia simpan dulu ya ke server. Nanti ketika buka lagi ya itu masih ada ya gitu. Ya itu cara kerjanya activity. Jadi activity ini kalau mau dieksplor itu sebenarnya sangat-sangat luas ya. Kunci dari aplikasi itu sebenarnya di sini ya. Gitu. Karena alurnya dari aplikasi itu semuanya di sini gitu loh. Life cycle-nya ya, siklus hidupnya ya, kehidupan aplikasi itu di sini semua. Oke, ya cuma kita belajar pelan-pelan aja ya, nggak langsung semua kita pelajari, kita hanya belajar on grid dulu. Nanti sambil jalan kita bahas satu persatu yang lain ya, sesuai kegunaannya masing-masing ya. Gitu. Oke, nah ini kan tadi saya sudah bikin ada 2 activity ya, ada main activity sama login activity. Nah, hal pertama yang kita lakukan kalau kita bikin activity baru adalah, ini yang jelas dia harus extend ya. Extend-nya ke ini, app compat activity. Nah, ini biar gampang saya copy aja, terus saya taruh di sini. Ya. Oke, ini langkah pertama, extend ke app compat activity. Ya. Nah, kalau sudah dia baru sah disebut sebagai activity. Kalau nggak ada extend ke sini, ya dia ini sebenarnya bukan activity, dia cuma kelas biasa. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, buka file manifest di sini. Ya. Nah, ini kan ada activity yang kita buat harus kita daftarkan di sini. Ya. Di sini sudah ada main activity. Ya. Nah, main activity ini cukup panjang kodenya karena dia itu akan di-set sebagai activity yang utama ya, yang di launching pertama kali ketika aplikasi dijalankan. Kalau nambahin activity yang lain sebenarnya tinggal gini doang ya, activity name-nya login activity. Nah, udah kayak gini aja selesai. Itu cukup seperti ini doang ya. Nah, kecuali login activity ini mau kita set sebagai activity yang di launching ketika aplikasi dijalankan ya. Ini activity yang pertama kali di run gitu loh. Nah, itu kita harus buka tag-nya seperti ini ya. Saya buka tag-nya seperti ini. Nah, kemudian source code-nya ini kita pindah ya. Yang intent filter ini kita pindahin, saya taruh di sini. Nah, gitu. Terus kok ini error ya? Apa ini? Oh, ini exported-nya true. Nah, yang ini jadi activity biasa, main activity-nya ya. Nah, kita tuker ya. Kita tukar seperti ini. Ini saya rapikan aja. Nah, nanti ketika aplikasi ini dijalankan, maka yang akan di-run itu yang login activity, ya, bukan yang main activity. Main activity ini isinya hanya hello world doang, ya. Nah, sekarang di login activity, itu langkah pertama sama seperti ini, ya, kita harus override on grid, ya. Saya akan meng-override method on grid, override function on grid, ya. Ini ada 2, yang satu aja, ya. Nah, yang ini nggak usah. Oke, nah kalau sudah saya set content view-nya,
r.layout.activity_login ya. Oke. Nah, sekarang di activity login saya akan bikin sama kayak kemarin ya, halaman login gitu. Jadi ceritanya nanti kita coba login di sini, terus kalau sudah login kita akan dilempar ke main activity, gitu aja ya. Oke, saya bikin cepat aja ya. Ini ada plain text, terus ada password, terus ada button ya, button login, dah gitu aja. Ya, saya rapikan dikit mungkin ya. Terus ini it's saya set marginnya ya, margin topnya saya set sekian, udah gini aja kali ya. Ini tombol login. Nah, berikutnya, nah ini yang penting ya, ID-nya ya, ID-nya jangan ikut default-nya ini kepanjangan edit text, text person name, edit text, text password kan jelek ya. Saya singkat aja edt username yang pertama ya. Yang ini adalah edt password ya. Kemudian ini saya ganti jadi hint ya, isinya adalah masukin username, terus kemudian yang ini saya kasih hint juga ya, isinya password ya. Nah, tampilannya kayak gini aja ya, singkat aja. Masukin username, masukin password, terus kita login ya. Nah, setelah login berhasil baru dipindah ke ini main activity. Gitu. Nah, di main activity mungkin saya juga kasih halaman untuk logout ya, tombol logout. Ya nanti biar ceritanya kalau mau keluar ya logout gitu aja ya. Saya kasih button di sini, saya kasih constraint-nya dulu ya. Agak di sini aja. Nah, terus button ini, oh button yang tadi juga belum di set ya namanya ya. Ini button logout ya. Di sini button logout ya. Tulisannya logout. Yang tadi btn login ya. Nah, ini btn login. Oke, ini aja kayaknya tampilannya ya. Jadi ketika masukin username, masukin password ya, terus pencet login dia akan pindah ke sini ya. Hello world, terus ada tombol logout ya. Gitu. Oke. Sampai sini masih cukup jelas ya. Ini kayak yang kemarin halaman loginnya, saya hanya nambahin activity di belakangnya. Nah, sekarang gini, di halaman login, kita langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kan kita butuh ambil data ya. Di halaman login ini kan kita harus ambil data, username-nya apa, password-nya apa, terus kan kita validasi kan ceritanya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya kita ngambil data di sini ya, kita ambil ke sini caranya gimana? Nah, caranya adalah kita harus copy komponennya ya. Dua komponen ini kan komponennya tadi kan pakai namanya edit text ya. Nih, ini edit text untuk username, ini edit text untuk password ya. Oke, berarti kan kita bikin ada dua komponen ya. Tipenya edit text. Yang pertama tadi namanya edt username ya. Tipenya adalah edit text ya, seperti ini. Sama ada edt password ya. Nah, di sini caranya menginstansiasi gimana? Nah, ini caranya adalah kita pakai metode namanya find view by ID seperti ini ya. Find view by ID terus kita masukin ID-nya. Nah, ID-nya tadi adalah edt username ya. Nah, cuman untuk masukin ID kita nggak bisa langsung edt username. Nah, kayak gini nggak bisa. Ini kan dikira nanti variabel ya. Nah, formatnya pakai R besar titik ID. Nah, titik ini baru ada di sini ya, edt username. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, untuk menginstansiasi ada dua cara. Cara yang pertama seperti ini, bisa kalian kasih tipe tipe apa namanya komponennya di sini, bisa juga tipe komponennya dikasih di sini ya. Nah, ini yang kedua saya kasih cara yang kedua aja. Untuk yang password itu saya bikin ini find view by ID. Nah, edit text-nya saya taruh di sini ya. Edt password. Nah, seperti ini. Bedanya kelihatan ya. Kalau yang di sini saya langsung kasih ini komponennya di teks ya. Saya taruh di nempel di variabelnya. Nah, kalau yang bawah ini variabelnya ini enggak ada tipenya ya. Cuman ketika find view by ID ini saya kasih kurung lancip, komponennya saya kasih di sini. Nah, ini sama aja ya, mau pakai yang atas atau yang bawah sebenarnya sama aja ya. Tergantung preferensi aja. Ya, lebih suka yang mana. Gitu.
Nah, ini kalau sudah kita bisa langsung ambil isinya ya, edt username.text. Nah, ini kita akan langsung dapat username-nya ya. Kalau mau kita print juga bisa ya, kita print gitu. Ya, seperti ini keluar nanti di log-nya ya, di log sini nih. Ini log-nya, nanti kalau kita print keluarnya di sini ya. Bukan di HP ya. Enggak di layar HP nongol username-nya apa gitu, enggak ya. Keluarnya kan di log ini ya. Gitu. Nah, jadi cuman kayak gini doang ya untuk ngambil komponen. Nah, sekarang kan berikutnya kita harus ini ya, validasi ya. Nah, ini kan ada tombol nih, kita punya button ya, button login, btn login ya. Button login ini kalau kita pencet ya ceritanya kita akan validasi username-nya apa, password-nya apa, terus kan dicek ya. Kan caranya gitu, ya kan? Oke, nah di sini berarti kita harus bikin komponen yang ketiga, yaitu button login. Cara instansiasinya juga sama, ya. Find view by ID, tipenya cuma button dia, ya. ID-nya tadi btn login. Nah ini kok error kenapa? Karena belum diimport. Ya, ini kan harus diimport nih. Edit text-nya kan udah, makanya nggak error. Yang button ini kalau mau caranya gampang, tinggal diklik aja sampai keluar garisnya. Bentar, mana ya? Alt enter. Oh, nggak keluar. Kalau nggak keluar ya kalian bisa klik yang lampu ini. Nah, ada pilihan untuk import ya. Nah ini dia akan ngimport. Terus jadi nggak error ya. Oke, seperti itu. Nah sekarang ini bagian yang agak susah ya. Gimana caranya menambahkan event ke dalam button? Ya, ketika button ini dipencet, maka dia akan melakukan validasi. Nah, untuk validasinya mungkin kita bikin di function terpisah aja. Saya bikin function login gitu. Dia nerima dua parameter ya. Username tipenya string sama password ya, tipenya juga string. Terus di sini divalidasi kalau misalnya apa namanya? Username-nya bebas ya. Nah, anggap aja bebas. Password-nya aja yang kita cek ya. Password equals 1234 misalnya ya. Gitu. Nah, baru loginnya berhasil gitu ya. Kalau enggak, nah ini loginnya gagal. Gitu. Oke, nah sekarang kan kalau ceritanya kan gini, kalau button login ini dipencet, kita akan manggil function login, bener nggak? Nah sebenarnya ada dua cara ya, ada dua cara. Cuman kalau cara yang sebentar, cuman satu ding, sorry, hanya ada satu cara. Kecuali kalau ini function ini itu nggak ada apa namanya, nggak ada parameternya, nah itu bisa pakai dua cara. Tapi kalau ada parameternya itu caranya hanya satu, yaitu pakai listener ya atau event handling ya. Nah di sini di button login itu kita bisa tambahin ya, tambahin event ketika dia diklik. Caranya adalah panggil set on click listener. Nah di sini ada beberapa pilihan ya, ada dua sih yang on click listener ya. Kalau listener yang lain ada banyak, ada on context click listener, ada long click listener ya. Nah, defaultnya kita pakai yang ini, on click listener. Cuma kan di sini ada dua. Nah, ini kalian nggak boleh salah pilih ya. Kalau pakai yang atas ini pakai stylenya Java, kita harus pakai interface ya. Nah, cuman itu lebih repot. Nah, kita pakai yang bawah, yang ada titik 30 ini loh. Jadi ada titik-titiknya ini 3 biji ya. Ini kita pakai lambda, ini lebih gampang. Nah, formatnya cuma gini doang. Ya, cuma pakai kurung kurawal, udah kita tinggal panggil di sini function login ya. Kita kirimin username-nya dapat dari edt username titik text kan gitu ya, tambahin toString ya, sama edt password titik text titik toString. Nah ini kan gampang banget ya. Gitu. Kalau kita pakai style yang atas tadi itu agak susah ya. Kita harus bikin interface dulu ya, terus kita bikin turunannya, baru kita bisa override ininya parameternya di sini. Lebih panjang caranya. Tapi kalau yang pakai yang lambda itu tinggal buka kurung kurawal terus lakukan aja apa yang pengen dilakukan di sini. Ya, ketika button login dipencet dia mau ngapain sih? Ya tinggal gini doang, ya. Maka dia akan manggil function login, ya. Gitu. Simple. Oke. Nah, step berikutnya adalah di sini. Kalau loginnya itu berhasil, maka kita akan pindah ke halaman main activity. Nah, ini caranya pindah halaman gimana? Nah, itu kita butuh komponen yang kedua.
Dari judulnya tadi ada activity sama intent. Nah, kita akan bahas yang intent sekarang. Jadi intent itu adalah komponen yang kita perlukan ketika kita butuh mengakses activity lain atau kita butuh mengakses komponen lain, ya. Ya biasanya sih berkaitan dengan activity juga sih. Jadi kalau kita butuh mengakses activity lain, ya, itu kita butuh namanya intent. Jadi langkah pertama kita harus bikin intent, ya. Intent atau saya singkat I aja namanya, ya. Itu tipenya intent, ya. Saya instansiasi, ya, pakai intent seperti ini, ya. Saya import dulu. Oke, gini, ya. Nah, di sini parameternya itu ada dua, ya. Untuk instansiasi intent itu ada dua parameter, ya. Kalau misalnya intent ini mau dipakai untuk pindah halaman, itu ada dua parameter yang kita perlukan. Parameter yang pertama adalah intent ini akan dipanggil oleh siapa, ya. Jadi kan kita misalnya mau manggil main activity. Nah, yang manggil itu siapa? Itu kita harus tahu, ya. Intent ini kayak ibaratkan kayak amplop, ya. Kayak surat itu loh, ada pengirim sama penerimanya. Jadi ada dua parameter, ya. Pengirimnya siapa, itu taruh di kiri. Penerimanya siapa, itu ditaruh di kanan. Nah, pengirimnya itu adalah login activity. Bener nggak? Atau kalau mau gampang sih kita tulis aja this. Selesai. Pengirimnya itu tinggal tulis aja this gini, ya. Beres, ya. Karena pengirimnya selalu dari kelas ini kan, defaultnya kan gitu. Ya, meskipun nanti ke depan kita bisa ngirim intent, tapi pengirimnya bukan dari kelas ini, tapi dari kelas yang lain, nah gitu bisa, ya. Tapi kalau untuk sekarang sih defaultnya this gitu aja, ya. Karena pengirimnya diri sendiri. Nah, parameter yang kedua adalah penerimanya. Nah, penerimanya kan adalah ini, main activity, ya. Ya kita bisa tulis saja main activity gini, ya. Nah, cuman kalau langsung ditulis begini pasti error, ya. Kalian kan tahu aturan di Java adalah yang namanya kelas itu kan nggak boleh langsung dipakai kayak gini. Kelas itu hanya template, yang boleh dipakai adalah objeknya, ya. Nah, tapi sementara di sini kita nggak butuh objek main activity, kita hanya butuh title-nya aja. Nah, di sini kita bisa kasih, nah ini formatnya agak aneh memang, dikasih titik dua kali, terus kita tambahin class.java. Nah, seperti ini penyebutannya. Jadi nggak hanya main activity doang, tapi harus ditambahin titik duanya double, terus class.java. Nah, begini. Gitu. Nah, kalau sudah, ini kan baru bikin intent doang, ya. Tapi kita belum pindah activity. Nah, caranya pindah activity gimana? Nah, di sini ada metode namanya start activity. Start activity, kita masukin intentnya ke sini. Nah, selesai. Gini doang, ya. Jadi untuk pindah halaman kita butuh dua baris ini, ya. Itu. Nah, sekarang berikutnya, ini kalau loginnya berhasil ya kita pindah halaman. Kalau loginnya gagal gimana? Nah, kita kalau misalnya loginnya gagal, kita munculin pop up gitu, ya, tulisan pop up bahwa passwordnya salah. Nah, untuk munculin pop up di apa namanya, di Android itu pakai namanya TOS, ya. Nah, TOAS seperti ini. Nah, caranya gini, toas.makeText, ya. Mungkin gini sih, kalau saya kasih tips aja biar biar bisa dipakai berkali-kali dan kalian nggak harus ngetik panjang-panjang, kita bikin function aja, ya. Show message gitu aja kali, ya. Terus ini ada message-nya gitu, tipenya string. Nah, di sini kita pakai namanya toas, ya. Toas.makeText, parameter pertama itu sama, pengirimnya siapa, ya kita tulis this gitu. Parameter yang kedua adalah pesannya. Pesannya kan sesuai dengan yang dikirim di sini, ya, message. Terus parameter yang ketiga itu adalah panjang atau pendek. Nah, itu di sini bisa pakai toas. Nah, lengthnya ada dua pilihan. Munculnya mau lama atau mau sebentar. Nah, kita pilih yang lama aja, ya. Lama tuh paling cuma sekitar 4 detik kok, 4 atau 5 detik. Kalau yang pendek itu 1 atau 2 detik, ya, sekitar itu. Kita pilih yang long aja. Terus terakhir .show. Nah, ini. Caranya nampilin tulisan tuh seperti ini, ya, pakai toas. Bentuknya ya dialog itu loh. Biasanya kalau di posisinya agak di bawah, ya. Nah, di sini saya tinggal panggil aja show message, terus password salah. Nah, kan gini kan lebih enak, ya. Tinggal panggil ini aja. Ini sedikit tips aja, ya. Gitu. Oke, saya rasa ini sudah selesai, ya. Berikutnya adalah kita coba, ya, saya coba dulu. Nah, kemarin saya sudah nemu caranya. Ternyata sekarang di Android di Android Studio yang baru kita bisa pairing pakai WiFi, ya.
pakai WiFi, saya coba pairing pakai WiFi. Nah, di sini kalau kalian mau jalanin aplikasi tanpa kabel ya, tapi harus connect ke WiFi yang sama, itu kalian bisa buka di di menu di developer option ya. Developer option. Loh, tempat saya kok hilang? Sebentar. Loh, iya, developer option saya tiba-tiba menghilang. Oke. Nah, di developer option itu nanti ada pilihannya namanya wireless debugging ya. Di HP saya Samsung itu namanya wireless debugging ya. Nah, kalau wireless debugging-nya sudah diaktifkan, itu nanti ada menu untuk scan QR code ya. Nah, nanti kalian scan QR code-nya ini saya coba scan ya. Ini saya scan. Nah, nanti akan langsung muncul tanda centang ya kalau sudah berhasil. Nah, ini saya sudah connect ya. Gitu. Karena saya kemarin tuh akhirnya nggak nemu ya, pakai kabel itu selalu bermasalah ya. Nggak ngerti salahnya ada di mana gitu loh. Saya udah cari-cari, nggak ketemu juga solusinya ya. Ketika pakai kabel ya, akhirnya ternyata ada menu ini sekarang. Untunglah ada menu pairing device via Wi-Fi, ya udah saya pakai ini. Nah, sekarang karena udah terpairing, saya masih bisa pakai yang ini ya, visor ini ya, buat showing layar saya ya. Aduh sorry, malah saya matiin. Bentar, Wi-Fi-nya tadi malah nggak sengaja kepencet ya. Saya pairing lagi deh. Kok agak lama. Connecting device. Mungkin sambil nunggu, ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini tentang activity, intent, atau yang lain? Tadi intent tuh untuk apa, Pak? Maaf, Pak. Saya mau bertanya lagi. Kenapa? Kenapa? Intent tadi untuk apa, Pak? Intent itu komponen yang diperlukan untuk memanggil activity lain. Oh, gitu. Uh, Ini jadi saja, kayak Pak, buat yang intent itu yang package konteksnya kok warnanya merah, kenapa ya, Pak? tempatmu. Iya, Pak. Oh, error gitu. Warnanya merah gitu, package konteksnya. Terus yang di bagian else konteksnya juga merah gitu. Kenapa? Kayak disuruh buat, bukan import, disuruh buat kayak variabel gitu, Pak. Tapi begitu dibuat variabel juga tetap aja error, Pak. Oh, mungkin bisa di show. Oh, iya, Pak. Boleh, Pak. Hmm. Share screen. Oh, masih belum, Pak. Belum Oh, belum diizinkan. di allow ya. Iya, Sebentar. alhamdulillah. Partisipan. Ini siapa tadi? Jonathan. Iya, Pak. Betul, Pak. Mana sih allow? Oh, bentar di sini kayaknya saya. Nah, oke, silakan. Screen. Ini, Pak. Sudah muncul ya, Pak ya? Bentar, saya stop. Oke, Di oh, sininya sih merah, Pak. itu Apa? package kontak itu nggak ditulis, dihapus aja itu. Oh, Ya, titik duanya juga. ini. Nah, Walah, itu ya tuh ampun, Pak. itu tulisan dari sono. Saya Nah, tulis. Oke, Pak. iya, betul. Ini. Itu message-nya. Oh, karena message-nya kan saya pakai ini, pakai function tadi. Oh, gitu. Berarti Coba ini tak, Kak. ini saya Bentar. tunjukin punya saya. Nah, ini loh. Saya kan pindah ke sini. Saya tak stop share. Gimana, Pak? Nah, ini tempat saya Hah? kan saya pindah ke sini. Oh, Message-nya ini dapat dari buat parameter anu ya, ini. Pak. Oh, oke. Tadi awalnya emang di Malah. sini, tapi terus Oh, saya pindah. gitu. Oke, Kalau siapa? kalau kamu mau bikin kayak gitu, langsung aja di sini kamu tulis password salah gitu, kayak pakai string Oh, langsung. langsung aja ya, Pak ya. Heeh. Oke, Ini Pak. kan tadi saya Siap, Pak. kasih tips supaya kalau mau dipakai lagi
tinggal panggil show message aja, nggak perlu ngetik dari awal kayak gini gitu loh. Oh, gitu. Baik, baik. Makanya saya bikin function ini biar bisa dipakai Siap, Pak. berkali-kali. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Sip, mantap. Siap. Oke, nah ini saya sudah connect lagi. Visornya ini harusnya udah nongol ya. Ini saya bisa showing layar HP saya. Nah ini, jadi apa namanya? Jadi kalau mau wireless debugging itu tinggal buka developer option ini. Nah terus di sini ada wireless debugging. Nah ini diklik aja. Nah nanti kalian bisa scan QR code-nya ini ya, yang nongol di sini tadi. Ketika pairing tadi kan ada QR code-nya. Nah itu di scan dari ini. Ya. Oke, nah sekarang saya bisa running aplikasi ya dari sini. Ini saya run, saya ngetes aplikasinya dari sini. Nggak pakai kabel sekarang ya. Ini saya baru tahu juga sih kemarin, ada menu baru. Sebelumnya nggak ada soalnya pairing via WiFi ini. Ya. Jadi setelah Android Studio-nya diupdate ini baru ada ya yang versi-versi baru ini. Ya. Nah ketika kalian ngeran ya itu kalian ngamatinnya lewat ini ya, loket ini ya. Nah ini. Jadi activity dari lognya HP kalian tuh akan ada di sini. Nah ini saya kasih lihat ya ini tampilannya. Aduh, bentar nih saya minimize dulu. Nah ini layar HP saya ya seperti ini tampilannya. Kemudian kita coba masukin username-nya kan bebas ya. Terus passwordnya saya bikin salah dulu aja ya. Username-nya saya masukin ABCD, passwordnya saya bikin ABCD juga ya. Saya pencet login. Nah ini keluar password salah ya. Ini hasil dari TOS-nya ini tadi ya, password salah. Nah kemudian kalau saya ganti passwordnya jadi yang benar ya, ini setiap saya ngetik itu sini ke update ya lognya ini ya. Nah ini saya pencet login, nah baru berhasil ya pindah halaman. Nah ini gitu, artinya sudah berhasil ya intentnya ya. Oh ya ini belum ya tadi ya, logoutnya ini malah kita belum otak-atik. Tapi at least dari login ke main activity sudah berhasil ya. Kalau saya back, ya dia balik lagi ke sini. Nah ini masih ada yang kita isi. Ya, yang kita isi ini masih ada karena kita ngeset content view-nya kan di onCreate ya di sini, bukan di onResum atau onStart tadi ya. Gitu. Nah kalau mau bolak-balik mau nambahin untuk yang tombol logout juga ya kita bisa tambahin di main activity ini kan ada button logout ya. Terus di main activity itu saya tinggal bikin button logout ya. Find view by ID, tipenya button ya. ID-nya button logout, terus button logout ketika dipencet ya, diklik set on click listener ya. Saya langsung pakai intent di sini aja ya, file i intent. Nah, cuman kalau di sini saya pakai intentnya tuh di sini itu nanti yang bermasalah adalah disk-nya ya. Disk-nya ini kayaknya bukan nge-refer ke main activity tapi nge-refernya ke button ya. Karena dia di dalam button. Kita coba dulu aja. Ini disk gini terus saya kirim ke login activity.2 class.java. Nah, ini error ya. Error. Sebentar. Oh, sebentar. Ini sama dengan enggak juga nih. Bisa kok ini. Ini disk-nya bener nggak tapi? Bentar. Tuh. Oh, bener kok. Ternyata enggak. Dia enggak nge-refer ke sini, tapi nge-refernya ke sini. Nge-refernya ke button tuh kalau pakai yang model listener kayaknya. Kalau yang lambda ternyata tetap ke atas ya. Oke, enggak masalah berarti. Ya. Nah, dari sini saya panggil start activity terus i ya. Nah, kayak gini. Maka kalau kita pencet button logout dia akan pindah ke halaman login lagi ya. Gitu. Nah, ini kalau kita mau stop debugging bisa pakai ini kotak ini saya kill ya terus saya run lagi gitu. Kalau ngeran yang kedua lebih cepat ya. Jadi kalau kita ngeran yang pertama kali pasti agak lama, tapi yang kedua lebih cepat ya. Gini. Oke, saya masukin ABCD, passwordnya 1234, saya login, nah berhasil. Kalau saya logout, nah balik ke sini lagi ya. Gitu. Tapi ini kosong ya. Ini kosong kenapa? Karena
di sini kita bikin activity baru. Ya, jadi ada 2 login activity kalau kita lihat di apa di istilahnya apa ya, di memori itu sebenarnya ada 2 login activity. Ya, login activity yang pertama tuh masih ada. Buktinya apa? Kita back aja. Saya back kan ke sini, saya back lagi. Nah, balik lagi ke ini login activity yang pertama. Jadi login activity itu sebenarnya ada 2 ya. Gitu. Yang ada isinya yang kita pencet tadi itu kan ke sini. Nah, kalau kita pencet logout, kita memang balik ke sini tapi ini sebenarnya beda ya. Activity-nya berbeda. Gitu. Nah, nanti mungkin besok aja waktu kita sudah belajar database ya. Bukan database, session gitu ya. Untuk bikin login yang beneran ya. Bikin login yang benar gimana caranya supaya ketika kita dari sini main activity, ketika kita logout itu kita balik ke activity yang memang activity yang sebelumnya ya. Bukan activity yang baru ya. Jadi login activity-nya harusnya cuma ada 1 doang ya, bukan 2. Harusnya gitu. Tapi sekarang sih sampai sini aja, yang penting udah bisa pindah-pindah halaman ya. Itu aja yang perlu dipelajari sampai hari ini ya. Yang advance-nya nantilah sambil jalan ya. Kalau langsung diajarin yang berat-berat pusing nanti ya. Oke, itu sih. Ada lagi nggak sih di sini? Saya mau tanya boleh, Pak? Boleh, silahkan. Itu saya barusan nyoba tuh, Pak. Kan Hmm. sudah nggak ada error, saya coba. Tapi yang kebuka kok malah yang hello world itu berarti ada pengaturan untuk pertama kali dibuka activity-nya gitu Oh, lewat itu mana, Pak? tadi. Jadi yang dibuka pertama kali bukan login ya. Bukan malah ke main itu yang hello world, Pak. Nah, itu fase pertama tadi. Oh, Tempatnya di di manifest tadi. manifest. Dibuka. Nah, ini kan saya pindah tadi. Ini. Jadi kan Oh, sebelumnya kan dipindah. posisinya kan begini ya. Ini Iya, Pak. posisi sebelumnya. Intent filternya itu kan ada di main Oh, activity, ya kan? Punyamu oh kan iya, pasti Pak. ininya di sana. Nah, ininya di Oh, sini loh. dipindah. Nah, Oke, Pak. ini saya pindah Ah, ke login activity. Jadi oh begitu. intent filter ini yang saya blok ini dia yang menentukan mana activity yang pertama kali Ah, dijalankan. dulu. Oke, siap, Pak. Jadi kalau Ya. butuh main activity ya ini dipindah ke sini, tapi kalau butuh yang login ya intent filternya taruh sini. Gitu. Ini intent filter cuma bisa 1 ya. Kalau 2 Oh gini ya, ya Pak. nggak bisa. 1 doang karena ini menentukan activity pertama yang akan di launching ya. Baik, Pak. Kita pakai ini. Terima kasih. Sip, mantap. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Kayaknya sudah tercover semua ya. Ini input handlingnya memang hanya 2 hari ini, edit text sama button doang. Terus ini nama button simpan, intent tadi juga sudah. Oh iya, sudah. Itu doang. Adakah yang mau ditanyakan? Oh, ini. Satu lagi ya. Kalau misalnya nih, nah ini yang penting, cukup penting. Jadi kalau di sini gimana caranya kalau misalnya nih mana sih tadi Android Studio. Nah, ini kan kita login ya, kita masukin username, ya kan? Nah, gimana caranya supaya username yang kita masukin di halaman login itu bisa nongol di sini. Jadi ini hello world-nya saya ganti tulisan selamat datang, username-nya gitu, misalnya. Jadi ini tulisannya bukan hello world tapi bisa menyesuaikan username-nya, ya. Nah, langkah pertama text view-nya kita harus kasih ID juga karena kita mau ganti kontennya ya. Saya ganti text view hello gitu aja ya. Terus di main activity kita juga harus bikin file text view hello itu kita instansiasi ya. Tipenya adalah text view ya, ID text view hello ya. Nah, sekarang langkah berikutnya kita perlu ngirim username ini ke apa namanya? Main activity ya. Nah, kita ngirimnya itu di dalam sebuah intent ini ya. Jadi di dalam intent itu sebenarnya kita bisa masukin data ya. Caranya adalah i.put ya. Put extra ini ya. Put extra. Ini sama aja sih semuanya sebenarnya. Mau pilih yang manapun nggak masalah ya. Nah, put extra kita kasih yang kita kirim tuh misalnya apa? Username kan? Ya sudah, kita tulis username terus datanya mana? Yang kanan datanya ya. Nah, datanya kan ngambil dari variabel username ini ya. Nah, begini. Jadi intent ini akan berisi data username ya. Sedangkan yang ini adalah key-nya ya. Ini bisa kita ganti user doang itu juga boleh ya. Bebas kalau yang sini. Kalau yang sini adalah sesuai
data yang mau kita kirim itu apa. Ya. Nah, cara ngambilnya adalah ini. Yang penting key-nya ini harus sama ya, user. Misalnya di sini saya pakai key-nya user. Nah, di sini saya ngambilnya juga user ya. File username itu kita bisa ambil get intent ya, atau intent doang ya. Get string extra. Nah, ini tadi namanya adalah user ya. Nah, gini. Nah, username-nya akan ditangkap di sini ya. Nah, kalau sudah tinggal di bagian text view hello itu saya set teksnya jadi selamat datang ya, kurung kurawal username. Gitu ya. Ini caranya ngirim data ya. Jadi di sini di intent itu kita bisa put extra itu untuk ngirim variabel ya. Variabelnya kita kasih ID-nya user ya. Dapatnya dari sini kontennya. Nah, di sini nerimanya juga pakai ini ya. Get string extra. Nah, kalau nerima itu kita harus sebutin tipe datanya ya. Get integer extra, get string extra, get boolean, get double extra dan seterusnya ya. Nah, karena yang kita kirim adalah string ya, get string extra terus key-nya adalah user ya. Nah, ini kalau saya jalankan ulang ya. Sebenarnya kalau ngeran ulang bisa pakai 2 tombol yang di sini tadi ya. Itu istilahnya apa ya? Hot reload ya. Jadi bisa lebih cepat lagi ya. Tapi kalau hot reload itu yang diganti hanya komponen yang dianggap penting ya. Kalau misalnya mau bisa di refresh secara keseluruhan, mending kalau saya sih mending di kill aja. Pakai yang kotak ini terus di run ulang, lebih aman gitu. Kadang-kadang tuh nggak ke-update soalnya ya. Oke, saya tes lagi ya. Ini saya masukin usernya Christian gitu ya. Christian, passwordnya 1234, saya login. Nah, loh, keluarnya gini. Selamat datang username. Oh, oke, sebentar. Oh, sorry. Lupa dolarnya ya. Nah, nanti saya pakai yang ini coba. Apply change and restart activity. Nah, ini lebih cepat sih harusnya. Nah, ini udah langsung ke update ya. Nah, tanpa saya apa namanya? Tanpa saya keluar, saya ulangin langsung ke update. Ini misalnya saya kasih tanda seru misalnya di belakang ya. Terus saya pakai yang ini, seret gitu. Saya pencet yang ada. Nah, ini langsung ke update di sini ya. Gitu. Ini pakai yang ini. Jadi kalau memang hanya perubahannya sedikit, pakai yang ini aja ya. Tapi kalau perubahannya itu banyak ya, banyak tempat, mending di stop terus di run lagi, atau pencet yang ini juga sama sih. Ini di stop dulu terus di run ulang ya. Itu bedanya di situ. Ya. Kalau yang ini hanya komponen kecil, biasanya masalah ini formatting, output dan lain sebagainya ya, pakai yang ini. Ini ya sudah berhasil ya. Saya buka dulu. Nah, ini. Gitu. Oke. Itu yang bagian terakhir tadi yang ngirim data pada intent ya. Ya itu juga sama, nanti untuk latihannya kalian tinggal praktekin ini yang barusan ini ya. Jadi masukin username sama password, terus ada halaman home nampilin pesan selamat datang username. Nah, bagi yang udah ngikutin saya dari tadi ya tinggal dibenerin aja sampai fix, terus tinggal di submit ke GitHub ya, selesai. Oke, ada yang mau ditanyain mungkin sampai di sini? Pak, saya mau tanya. Kok suaranya putus-putus ya? Apakah sudah jelas? Oh ya, gimana? Kalau di Kotlin sendiri itu, di Maven sendiri itu dulu, kalau saya ganti-ganti halaman tuh, memorinya itu kayak belum ke clean dulu, Pak. Apakah di Kotlin ini tuh, ketika saya udah ganti dari satu halaman ke halaman lain tuh, udah kayak otomatis bersih memorinya gitu, Pak. Terima kasih. Kamu pakai apa tadi? Maven, Pak. Maven? Iya, Pak. Uh-huh. Kalau Maven tuh dulu pengalaman di RPL itu, bisa saya bikin 2 halaman gitu ya, dengan kontrolernya masing-masing. Itu saya pindah dari satu halaman ke halaman lain itu, memori di halaman yang sebelumnya itu masih ada dan numpuk terus gitu, Pak. Oh, itu Lah, apakah di mau gimana, itu Pak? bikin program apa itu? Waktu itu program di laptop Uh-huh. Java. Oh, Java. Java, Pak. Uh-huh. Oh, kalau apa namanya? Kalau Maven kan cuma toolsnya aja ya kayaknya ya. Build toolsnya kan. Iya, Kalau Pak. Maven di sini tuh posisinya sama kayak Gradle kayaknya ya.
Oh, Kalau untuk masalah memori, clean memory itu lebih ke masalah ininya sih. Kayaknya bukan masalah Maven atau masalah Gradle-nya ya, tapi lebih ke framework-nya kalau saya bilang ya. Kalau di Android sih sebenarnya udah otomatis kalau itu ya. Jadi kalau lihat life cycle-nya tadi kan dia di Android itu ada yang menentukan ini kuat atau enggak itu loh. Nah, ini makanya cabangnya bisa dua ya. Jadi ketika kita punya satu activity terus kita pindah ke activity lain ya. Nah, itu kan masuk ke method on pause ini ya. Nah, ketika kita balik lagi kan ada dua cabang. Kalau si HP itu merasa memorinya penuh, maka activity yang sebelumnya akan di-kill ya. Nah, di-kill sama HP-nya otomatis langsung balik lagi ke sini ya. Tapi kalau HP-nya masih cukup, nah itu akan bisa balik ke activity yang sebelumnya tadi gitu. Tapi by default itu akan tetap disimpan di memori. Memang by default gitu karena siapa tahu memang activity-nya masih diperlukan toh. Tapi kalau misalnya activity-nya dianggap menuhin RAM itu, dia akan di-kill sama si OS gitu. Jadi memang kayak gitu sih tergantung platform ya, tergantung platformnya gitu. Masalah memori ya. Gitu. Kalau Java kayaknya by default memang nggak ini ya, nggak otomatis ya. Kecuali nggak tahu pakai framework tertentu ya. Tapi kalau Java doang, polosan yang J2SE gitu kayaknya memang enggak sih kayaknya, nggak otomatis clean gitu. Gitu. Kalau yang ini sih otomatis ya. Kalau penuh memorinya, tapi kalau nggak penuh ya tetap di keep ya. Gitu. oke Pak. Makasih Pak. Sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, kalian silahkan tinggal praktekin aja apa yang saya buat tadi ya. Kan latihan mandirinya kebetulan itu ya sama ya. Kemudian kalau sudah tinggal di submit di Git ya. Gitu. Oke, ya sudah kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan mungkin kelas kita sampai di sini aja ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, thank you semuanya. Makasih Pak. Yuk. Makasih, Pak. Makasih, Pak.